Judul karya Kepalsuan Cinta. Bab 50. Penulis Neng. Aku merenung seorang diri di dalam kamar mewahku selepas kepergian ibu dan Syita tadi. Ibu sempat menginap beberapa hari. Karena aku yang terlampau kangen pada ibu, aku menahannya di sini. Namun ibu hari ini bersikeras untuk pulang karena teringat akan adik-adikku yang masih kecil yang ditinggalkan di kampung dan hanya dititipkan pada Uwah Haji. Kuedarkan pandanganku, menelisik setiap penjuru ruangan yang selalu dikagumi Syita. Berulang kali aku mendengar mereka mengatakan jika aku adalah perempuan yang beruntung. Sementara itu, aku tidak tahu di mana letak keberuntunganku itu. Mataku tertuju pada sebuah bingkai foto yang dicetak besar terpajang di ujung ranjangku. Aku menatapnya dalam. Terlihat foto dua insan berlainan jenis tengah menggunakan baju pengantin sederhana. Sang pria tengah tersenyum lebar penuh bahagia, sementara sang wanita tidak tersenyum sama sekali. Matanya menyeratkan kecewa, luka, juga duka yang mendalam atas apa yang tengah dialaminya hari itu. Foto itu adalah foto pernikahanku dan Mas Arga beberapa tahun lalu. Seketika bayangan hari itu saling berkelebat. Aku memejamkan mataku, tak sanggup jika bayangan itu kembali muncul. Aku menghela napas berat. Kenapa takdir menuntunku pada jalan serumit ini? Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Teringat akan peringatan dari mami mertua. Teringat akan petuah ibu, teringat akan harapan bapak, teringat akan cinta yang selalu diagungkan Mas Arga, teringat akan betapa bangganya orang-orang di sekitarku padaku, teringat akan mimpi, cita, cinta, dan segala harapanku terhadap hidupku sendiri, teringat pada sosok Arkana yang selalu menghiasi hatiku selama ini. Ting! Aku mengerjap kala suara notifikasi ponselku berbunyi. Segera aku meraihnya, lalu menilik pesan yang terkirim padaku. Ra, ibu masih di rumahmu? Arkana, pria ini kenapa tidak sedetik pun aku bisa berpaling darinya? Getaran hati ini masih sama seperti dulu. Aku masih tetap mencintainya, masih tetap berharap jika suatu hari nanti kami bisa hidup bahagia bersama. Sudah pulang tadi, Kak? Balasku cepat. Sedikit pun aku tidak ingin membuat Arkana kecewa. Kita bertemu hari ini, Ra. Bisa kan? Aku bergeming, entah jawaban apa yang harus aku berikan. Petuah ibu masih terngiang di telingaku. Haruskah aku kembali mengikuti petuah ibu? Ra, Arka kembali mengirimiku pesan, membuatku refleks membalasnya. Iya kak, bisa. Sekali lagi, aku tidak bisa membuat Arkana kecewa lagi. Arkana terlalu berharga bagi hidupku, hingga aku harus menyia-nyiakan kasih sayangnya lagi. Aku mengedarkan pandangan kala tiba di tempat yang sudah ditentukan Arka. Sebuah kafe yang cukup bagus. Suasananya cukup nyaman. Banyak pengunjung berdatangan, rata-rata bersama pasangannya. Aku baru pertama kali ke tempat ini. Perlahan mataku terus beredar mencari sosok yang mengajakku bertemu hari ini. Arkana belum kelihatan batang hidungnya. Kemana dia? Bukankah tadi dia bilang sudah menungguku di sini? Lagu ini saya persembahkan untuk kekasih yang paling saya cintai, Almira. Seketika aku mengerjap kaget, juga bingung, kala namaku diserukan oleh seseorang yang suaranya begitu familiar. Aku mengedarkan pandangan, dan mataku bertemu tatap dengan mata pria yang aku cari. Dia tengah tersenyum di atas panggung kecil yang berada di kafe tersebut. Aku menatap Arkana yang kini tengah tersenyum manis ke arahku. Arkana, dia terlihat lebih tampan berkali lipat dari biasanya. Senyumnya tidak berubah, malah semakin memikat hatiku. Jantungku bertalu.
Aku begitu gugup kala ada banyak orang yang berada di kafe tersebut tengah menatapku dengan tatapan iri. Diperlakukan seromantis itu oleh pria tampan, memangnya perempuan mana yang tidak akan meleleh hatinya? Terlebih, Arka adalah pria yang aku cintai sejak dulu. Arkana mulai mengalunkan sebuah lagu romantis tentang cinta. Masih terpana dengan suara dan penampilannya, aku masih belum duduk, hanya menganga menyaksikan Arkana yang tengah menyanyikan sebuah lagu spesial untukku. Sesekali dia menyebut namaku, lalu menunjuk diriku yang masih mematung tak percaya. Hatiku berbunga-bunga, degup jantungku kian menjadi. Arka memang selalu memperlakukan aku dengan berbeda. Aku semakin jatuh cinta padanya. Lagi. Suara tepukan tangan terdengar. Aku tersadar dari segala hayalanku bersama Arkana. Saat suara riuh tepuk tangan dan sorakan mengiringi berakhirnya penampilan Arka. Aku tersenyum, lalu menyambut tangan Arka yang baru saja turun dari atas panggung, mengajakku untuk duduk di salah satu kursi yang berada di sana. Kak, aku malu dilihatin banyak orang. Aku celingukan melirik kiri dan kanan, merasa risih akan tatapan orang-orang padaku. Tatapan mereka berbeda-beda, membuatku merasa risih dan tak nyaman. Tak apa, Ra. Arka menggeleng, menyodorkan segelas minuman yang sudah dipesan sebelumnya. Gimana penampilanku, Ra? Bagus kan? Arka menaik turunkan alisnya sembari tersenyum. Bagus, Kak. Tapi kamu jadi pusat perhatian. Banyak perempuan cantik yang mengagumimu. Aku menunduk, sadar jika pesona Arkana kini semakin menjadi, dan aku cemburu karenanya. Hei, jangan cemburu gitu, Ra. Selamanya, kakak hanya milik Rara, dan begitu pun sebaliknya. Rara hanya milik kakak. Arka tersenyum menggenggam tanganku erat, memberiku keyakinan sepenuhnya, membuat hatiku sedikit lega. Makasih, Kak. Aku tersenyum lembut, dibalas senyuman tak kalah lembut dari Arka. Aku berlatih cukup lama untuk momen ini, Ra. Arka tersenyum bangga, begitupun aku. Aku merasa jika prioritas Arka tetaplah aku, terlepas dari apa statusku. Tapi Arka selalu yakin jika cintaku masih utuh untuknya. Makasih, Kak. Aku bahagia. Haruku membalas remasan tangan Arka. Oh ya, rencananya aku dan teman-temanku akan mendirikan rumah baca bagi anak-anak yang kurang mampu. Kamu mau ikut, Ra? Arka menatapku. Kami tahu memajukan anak-anak agar bisa menjadi lebih cerdas dengan cara lebih banyak membaca adalah bagian dari mimpi-mimpi kami. Oh ya? Tapi aku tidak berpendidikan. Aku takut kamu malu, Kak. Aku takut diejek teman-temanmu. Aku menunduk. Seketika hatiku merutuki Mas Arga dengan kekesalan yang luar biasa. Dulu dia menjanjikan aku untuk tetap bisa bersekolah. Tapi nyatanya ucapannya hanyalah kepalsuan belaka. Dadaku mendadak sesak. Hei, apa yang kamu pikirkan, Ra? Meskipun pendidikanmu tidak tinggi, tapi kamu tetaplah Raraku yang paling cerdas. Kamu Raraku yang pintar. Aku yakin nanti kamu akan mudah berbaur dengan teman-temanku. Lagi pula, kegiatan ini salah satu kegiatan sosial. Tidak akan memandang seberapa tinggi pendidikanmu, Ra. Yang paling penting, niatmu, tekadmu, Ra. Arka meyakinkanku dengan penuh semangat, hingga semangat Arka menular padaku. Aku tersenyum, lalu mengangguk antusias. Aku mau, Kak, ucapku penuh semangat. Nah, gitu dong. Raraku adalah perempuan kuat yang pantang menyerah. Arka kembali meremas jemariku. Kami saling memandang dan saling membalas senyum. Hingga pada akhirnya, ada satu suara yang membuatku kaget.